Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Ya. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar semuanya. Ustadz gimana semuanya puasanya? Alhamdulillah. Masya Nih, Allah. luar biasa kita kedatangan guru besar kita. Masya Allah, tamu spesial kita Tamu hari ini spesial. ada Kiai Haji Holil Nafis. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah Masya bikhair. Allah. Masya Allah. Kalau Pak Kiai kita Ya. beliau ya, ada luar biasa. Selain jadi guru kita juga, pembimbing kita juga alhamdulillah luar biasa. Ternyata beliau adalah wakil Juru bicara Satgas COVID-19 COVID-19 MUI. MUI, Luar Masya biasa. Allah. COVID-19 MUI. Pagi ini akan kita bahas nih mengenai apa saja yang terjadi ketika COVID-19 ini. Karena bisa dibilang ini Ya. menyerang berbagai macam faktor. Terutama faktor ekonomi. Kayak jadi banyak orang nih gini, aduh saya nggak corona aja saya sulit. Ditambah lagi ada corona, ekonomi saya jadi semakin sulit. Nah ini kalau bisa juga dibahas juga nih disampaikan masyarakat tentang ibadah nih menurut Majelis Ulama. Betul. Perihal ini kan masih banyak bertanya, kita harus ibadah, kita harus Iya, kita harus ke bagaimana masjid, nih? kita harus gini. Banyak hal, banyak sekali yang akan kita bahas. Nih, makanya rugi kalau tidak nonton sampai Sayang jam 11. banget, makanya 1 jam nonton setengah loh terus. ini. Sampai jam 11 tema Iya. kita adalah semangat bertahan hidup walau ekonomi lagi surut. Masya Masya Allah. Allah. Insya Allah dengan kita belajar pagi hari ini kita akan lebih semangat lagi untuk bertahan hidup dan Allah memberikan semua yang terbaik buat kita. Amin ya Rabbal Rabbal alamin. Alamin. Baik, ini pembahasan ini jamaah yang ada di rumah aku tahu banget nih nunggu-nunggu sekali. Akan kita mulai, tapi sabar. Sebelumnya aku mau bacain dulu ada sebuah artikel yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita. Langsung aja aku bacain artikelnya ya. Kamu harus tahu nih, viral karyawan gaji 80 juta dirumahkan. Cicilan numpuk hingga rumah tangga berantakan. Pandemi COVID-19 bawa dampak besar bagi perekonomian dunia, bahkan di Indonesia. Bahkan viral seorang dengan gaji 80 juta merasa dampak hingga rumah tangganya berantakan. Ya Allah, Ustadz Syam, ini kita kan sebenarnya sama-sama tahu ya kalau 80 juta ini tuh cukup besar banget ya. Ini tuh ada postingannya Iya sebenarnya. nih, gaji Tuh, 80 tuh dia, juta tuh. trending, cerita soal PHK dan rumah Nih. tangga berantakan. Nih teman saya Tweetnya tuh teman saya punya gaji 80 juta per bulan. Iya. Dirumahkan, terus karena cicilan numpuk sekarang lagi pusing karena COVID-19. Terus ditulis di bawahnya, ternyata yang kesusahan ekonomi bukan hanya orang miskin ya, orang kaya juga gitu. Padahal 80 juta itu dibilang orang kaya loh per bulan, Masya Allah. 80 juta per 80 bulan. juta. Nah pertanyaannya gini, seperti apa nih dalam pandangan Islam terhadap ekonomi, kondisinya sedang sekarang itu sulit, cukup bahkan kaya. Ini seperti apa nih Ustadz Syam? Izin, Kiai. Oke, Khalil. mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam Islam kita bukan disebut sebagai orang yang harus menjadi orang yang kaya, tapi disebutkan al-ghina anin nafs gitu, atau kaya dalam artian jiwanya atau hatinya. Apa yang dimaksudkan kaya hatinya? Yakni perasaan merasa cukup. Bagaimana mungkin gaji 80 juta itu tidak cukup? Ternyata ada orang yang gajinya 80 juta tapi cicilannya 100 juta. Ja- gaji 80 juta cicilan 100 juta yang gak cukup lah. Nombok ya. Ya, tapi ada teman-teman mungkin yang penghasilannya mungkin cuma 1 juta rupiah, bagi orang-orang yang lebih dari itu penghasilannya merasakan itu sedikit sekali 1 juta. Oh ya betul, tapi ternyata kebutuhan dia cuma 500 ribu per bulan. Lalu dia ada perasaan cukup dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang merasakan ketenangan dalam rumahnya, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, lalu dia ada makanan hari itu yang cukup untuknya, maka dialah orang kaya. Rawahu Tirmidzi. Maka disebutkan kata Rasulullah, bahkan kalau ada makanan cukup untuknya di hari tersebut, maka dialah orang yang kaya. Kalau mau ditanyakan kaya dalam Islam itu apa sih ukurannya? Kata Rasulullah, sehat badannya, tenang di dalam rumahnya, lalu ada makanan di hari itu untuknya dan untuk keluarganya, maka dialah orang kaya. Jadi banyak orang yang memikirkan investasi tahun depan, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Itu bagus ya, itu sangat bagus memikirkan hari ke depannya. Dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian khawatir meninggalkan anak-anak yang lemah, termasuk lemah ekonomi di sini disebutkan. Tapi ternyata kata Rasulullah yang kaya itu yang penting cukup untuk hari itu.
Maka yang menyiksa kita kadangkala kita kalau terlalu banyak melihat kehidupan orang lain. Saya sering banget ngambil contoh ini Kiai, teman-teman di luar sana sering ngelihat story Instagram orang lain. Kapan ya bisa berlibur ke luar negeri, kapan ya bisa makan di restoran ini. Ternyata yang bikin enak itu bukan makanan mewahnya. Tapi Coba aja makanan mewah tapi lagi sariawan, gimana rasanya? Coba, ya yang bikin enak tuh bukan mobil mewahnya. Ada orang punya mobil mewah tapi ternyata nggak boleh keluar rumah. Sekarang nih, lagi corona nih, coba ibu-ibu atau cewek-cewek sosialita, pandang-pandanglah itu pakaiannya di lemari. Tidak ada lah gunanya Nggak itu ada yang kepake ya. baju mahal, tas mahal, sepatu mahal. Coba lagi lockdown begini kalau Allah berkehendak, apalah gunanya itu? Maka Masya kekayaan Allah. itu kesehatan, rumah yang di dalamnya ada sakinah dan makanan untuk hari itu. Masya Allah, berarti itulah standar kaya menurut Islam cukup seperti Betul. aja, badan kita sehat, kita tenang di rumah dan ada makanan pada saat itu ya. Iya. Mungkin kadang banyak masyarakat mikir, aduh ribet apa segala macam. Sebenarnya hidup itu sederhana, yang ribet itu gaya hidupnya kali ya Gaya Ustaz hidup, ya. yang penting ada qanaah, rasa cukup. Masya Allah, akan kita bahas pagi hari ini Gimana? jamaah, kita Gimana? kupas lebih dalam lagi. Betul, betul. Gaya hidup yang mahal, Iya. hidupnya murah sih. Masya Allah. Kiai, karena Kiai setuju dengan aku mau nanya sama Kiai nih. Selaku Satgas COVID-19 dari MUI, mungkin masyarakat banyak yang pengen bertanya-tanya juga. Benar nggak nih Kiai, kalau kondisi ekonomi masyarakat saat ini tuh terkesan sedang mengalami kesulitan? Oh ya otomatis. Otomatis. Karena kita dari 70,5 juta itu adalah angkatan kerja informal. Dari 55,72% angkatan kerja kita informal. Jadi yang formal saja sekarang banyak yang dirumahkan. Nah pertumbuhan ekonomi kita kalau dianggap berat nanti kan sekitar hanya 2,3. Atau kalau sampai sangat berat hanya 0,4. Kalau pertumbuhan 5 itu bisa membuka lapangan kerja 2 juta. Kalau pertumbuhannya hanya 2,3 hanya bisa membuka lapangan kerja 920-an sampai 1 jutaan lah. Ini yang ada tempat kerjanya. Yang tidak ada tempat kerjanya ini kan 70-an juta orang. Ya. Nah kita bisa merasakan dan bisa melihat, tidak usah pakai teori, kita ngelihat di Instagram, bisa ngelihat di media sosial, bisa melihat nyatanya orang-orang kita. Yang mereka itu yang dulu rentan miskin sekarang jadi miskin, yang miskin jadi fakir, yang fakir jadi apa? Nah ini sebenarnya nyata di tengah-tengah kita, ekonomi sedang sulit dan kita diminta untuk mengulurkan tangan kita untuk peduli kepada mereka. Saling membantu ya. Saling tolong membantu, Kalau ya. gitu anjuran pemerintah terhadap masyarakat dalam kondisi seperti ini apa nih Kiai? Ya tentunya kita harus saling tolong menolong. Gerakan ikramul jar, Ikramul jar. peduli terhadap tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita ada yang kelaparan, jangan sampai tetangga kita sampai ada yang berkekurangan. Silaturahim kita harus tanpa eratkan, meskipun fisik kita berjarak, tapi hati kita harus dekatkan. Masya Allah. Jadi- Itu sweet banget loh. Jadi ada kata-kata Iya, tadi iya, Sony iya. diambil oleh, dikagumnya oleh Pak Kiai. Iya, Mas. Sekarang ada kata-kata Pak Kolil tadi apa? Sweet banget loh itu. Apa tadi? Meskipun kita jauh tapi hati kita harus selalu dekat. Ih, Masya Allah. Tuh jamaah, meskipun kita jauh hati kita harus selalu dekat. Jadi tolong menolong dalam kebaikan. Bagi yang membutuhkan kita tolong ya. Kita saling mempererat tali silaturahmi juga, Masya Allah. Jamaah, kalau tadi aku punya artikel, sekarang aku punya video yang insya Allah mungkin dengan melihat ini, oh kita bisa belajar lebih bersyukur dalam hidup. Silakan kita lihat dulu yuk videonya, tayangannya seperti apa. Tata Yudo, peternak ayam broiler asal Yogyakarta ini melepas ribuan anak ayam ternaknya di lapangan Karang, Kota Gede, Yogyakarta. Ia mengatakan pelepasan ini dilakukan agar anak ayamnya mencari makan sendiri. Sontak, anak ayam yang dilepas ini pun menjadi rebutan warga sekitar. Tata mengatakan dirinya sudah tidak lagi mampu membeli pakan ayam yang harganya terus melambung tinggi. Melambungnya pakan ayam itu tidak diimbangi dengan harga jual ayam dan tidak sesuai dengan ongkos produksi. Pandemi COVID-19 yang tengah terjadi juga semakin memperparah kondisi ekonomi para peternak ayam. Tadi seperti yang aku bilang, faktor ini mempengaruhi ekonomi kita dari berbagai strata orang ya, dari yang kaya sampai yang orang mungkin belum punya. Kondisi saat ini nih Ustadz Maulana, mungkin kondisinya adalah orang yang punya ribuan ayam, saking nggak bisa ngasih makan ayamnya, diapain ya, dilepasin aja deh gitu. Itu jatuhnya sedekah atau gimana gitu. Nah pertanyaannya, bentuk keberkahan dan jaminan seperti apakah yang dijanjikan Allah kepada orang yang ikhlas untuk berbagi Ustadz Maulana?
Makasih banyak izin Pak Kiai, luar biasa. Seru ya tayangan tadi luar biasa karena mencari solusi dengan membahagiakan orang. Ya. Jadi melepaskan permasalahannya lantas berbagi. Jadi otomatis ini luar biasa keikhlasannya. Mohon izin kalau berbicara tentang keikhlasan kan hanya Allah yang tahu siapa yang ikhlas. Karena ikhlas itu khalis murni ya. Tidak ada kecampuran sesuatu. Maka kalau berbicara tentang itu kekuatan. Ikhlas itu kekuatan rohnya ibadah. Sehingga orang bisa kuat ibadah karena ikhlas. Nah, kenapa kita ada orang sekarang ini banyak orang membantu sesama dengan tidak memperdulikan apa-apa. Ini kenapa sampai dia jadi relawan. Betul tadi kemarin kan ada tayangan Pak Yusuf Kalla. Itu karena kekuatan apa? Kekuatan ikhlas kan. Ya. Nah, jadi kekuatan ikhlas itulah yang membuat orang sosok anak bisa berbuat sesuatu yang luar biasa buat orang tuanya. Begitu pula sebaliknya. Dan begitu pula orang-orang yang luar biasa memikirkan banyak hal. Tadi sebelum kita hadir di sini kan kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai tadi. Itu saya berpikir Pak Kiai ini memikirkan banyak hal ya. Ternyata bukan aja yang tadi Ustadz Ya. yang membutuhkan juga. Ya, ada banyak ustadz yang membutuhkan pada kita, Iya. ada juga orang yang awalnya ya kerjaannya dari imam rawatib, sekarang nggak bisa jadi imam, jadi privat nggak lagi. Jadi kita Satgas COVID-19 akan memberikan bantuan kepada para asatid ini. Masya Allah. Karena mereka nggak punya, tapi mereka nggak ngomong gitu loh. Gini, Itu mahrum. Betapa banyak orang nggak mikirin seperti itu. Beliau mikirin ke sana loh. Ya. Katanya tadi bisa jadi bajunya rapi, parfumnya bagus, harumnya, tapi pulang ke rumah nggak ada berasnya loh. Bisa dibilang pikirannya tuh out of the box ya. Ini luar biasa. Jadi setiap amal itu tergantung dari niatnya. Tadi kan ini kita tayangin tadi yang luar biasa itu disebarin niatnya sebenarnya gimana? Mungkin satu sisi berkata mungkin dia lagi ngambek nih karena harga pakan ayam lagi naik. Tapi sisi lain dia lagi membahagiakan anak-anak. Saya tuh memikirkan anak saya ada di situ lagi ngejar-ngejar ayam. Ditangkapin banyak loh. Iya, nakal. Itu kan luar biasa keberkahan. Jadi menyenangkan orang. Tapi ibaratnya gini, yang jelas ibadah itu memang harus ada dilandasi keikhlasan. Harus dengan Dan kita keikhlasan. tidak akan mencampuri niatnya Bapak yang tadi melepaskan. Tapi Allah ayam akan itu. memberikan jaminan apa? Yakin jaminannya ketenangan di dunia. Orang yang ikhlas itu tenang hidupnya di dunia karena tidak mengharapkan Tenang hidup balasan di dari dunia. manusia dan yakin bahagia di akhirat Masya karena Allah. akan dapat balasan di akhirat. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Tapi aku menarik sekali dengan pembahasan hari ini. Apalagi tadi Kiai bilang nih, untuk saat ini yang lebih baik itu adalah kita saling tolong menolong. Tolong orang yang membutuhkan. Tapi Kiai, ada kita niatnya nolongin orang. Tapi ketika kita lagi nolongin orang yang kita tolong malah berantem di situ. Nah. Ini ada tayangannya Kiai. Mau lihat nggak Kiai? Boleh, Mau boleh, lihat boleh. ya? Oke, jangan kita lihat tayangannya ya. Bu, slow aja ya. Saya ngomong baik-baik. Kurang ajar kamu. Bukan siapa-siapa saya kamu ngomong. Saya ngomong baik-baik. Tapi ibu malah kayak gitu sama adik saya. Saya nggak ada urusan. Udah, sekarang gini aja, udah. Mana kamu Juga, sekarang? lagi juga malu begini mulu. Walaupun dia minta sembako, yang keluar bukan namanya dia. Nama saya di sini ada orang. Yang keluar namanya Sisam. Jauh-jauh kamu bertahun-tahun bukan warga sini, giliran emosi. Nanya di sembako, kok ribut. Sampai gue diusir. Enggak, memang kamu saya pindah. Lu lihat sendiri ya. Ya Allah, padahal niatnya mau ngebantu ya Kiai ya, tapi malah terjadi keributan di sekitar situ. Ini gimana tanggapan Kiai melalui video tadi nih Kiai? Ya, sebenarnya Allah akan melihat pada hati kita. Ya. Allah akan melihat kepada keikhlasan kita. Tadi Ustaz Maulana menyampaikan ikhlas itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhlas nggak cukup. Nah, tapi juga harus dengan cara yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu caranya harus baik, di antaranya umpamanya ketika kita mau memberikan betul-betul datanya yang benar. Yang kedua, ya kita diantarkan. Karena kalau nanti umpamanya pada satu tempat orang datang berkerumun, bukan lagi malah ingin memutus mata rantai COVID-19, tapi menularkan kepada yang lain. Karena pada berkumpul semua ya Kiai. Dan di zaman Rasulullah SAW pada saat pembagian zakat, itu bukan orang dibikin parade kemiskinan.
orang disuruh antri Oh, gitu. iya. Itu kan parade kemiskinan, orang miskin suruh antri gitu kan. Kata-katanya luar biasa. Iya, Parade parade kemiskinan. kemiskinan. Itu kan orang dipamerkan ini loh siapa yang miskin, siapa yang butuh saja. Orang kan malu. Iya. Kan memang ada orang yang nggak mampu tuh ada as-sa'il, ada yang mahrum. Ya. Ada orang yang tak mampu minta-minta. Tapi ada orang yang tak mampu tapi nggak ngomong kayak tadi Ustadz itu. Ya. Ustadz itu boleh nicis pakaiannya tapi di rumah belum tentu dia punya beras untuk masak sama keluarganya Iya, kan. Masya Allah. Orang ninggirin dia kaya Iya. gitu loh. Tapi dia karena punya iffah, punya muru'ah, maruah, punya martabat itu. Oleh karena itu ketika kita membagikan pada zaman Rasul diantarkan. Pada pernah Rasulullah SAW tuh mau sholat isya. Lalu ada orang yang titip sedekah, Rasul lupa belum dibagikan. Rasul menunda sholat itu membagikan sedekah itu. Karena menunda apa? sholat Itu ada berjamaah. orang yang membutuhkan. Sekarang perlu kita gerakan adalah infak fid dharra. Kalau infak fis sarra biasa, artinya kita memberikan infak pada saat lapang, itu biasa. Tapi kalau memberikan infak pada saat dia kejepit, pada saat dia sedikit, pada saat ada corona seperti ini, makanya dihimbau, ayo yang sudah punya harta sekiranya ada wajib zakat meskipun belum haul, belum 1 tahun, segera keluarkan. Karena banyak orang yang membutuhkan. Tapi jangan dibikin berantem cara Jangan bikin ngasihnya. berantem. Berarti bisa dibilang Masya Allah ikhlas aja tuh nggak cukup tapi semua tuh harus terorganisir ya cara Terorganisir. pembagiannya ya. Ada tekniknya. Ada ya. tekniknya harus rapi jangan malah menyebabkan jadi orang kita bagi-bagi sembako tapi terkesan jadi kayak kita merendahkan orang itu Maka ya ini Kiai. perlu diresapi apa yang dikatakan oleh Imam Sayyidina Ali. Ya. Al-haqqu bi ghairi nizam yaghlibuhul batil bi nizam. Hak kebenaran tapi tidak terorganisir, tidak tertata dengan baik, kalah dengan kebatilan yang tertata dan terorganisir dengan baik. Maka kita juga niat baik pun harus terorganisir dengan cara yang baik. Masya Allah tuh buat jamaah yang ada di rumah belajar hari ini berarti kalau niatnya mau bagi-bagi sedekah harus terorganisir, harus rapi. Jangan bikin parade kemiskinan. Jangan bikin parade kemiskinan ngumpulin orang jadi kena covid semua. Bukannya Ya. sembuh nularin nauzubillah min dzalik. Akan kita bahas lebih dalam lagi jamaah setelah yang satu ini. Kita akan lanjutkan mengenai tema kita semangat bertahan hidup walau ekonomi lagi surut. Jadi harapannya jamaah tetap semangat. Apalagi semangat nonton Islam itu indah. Tayangin setiap hari jam berapa Ustadz Maulana? 9.30 sampai jam 11. Masya Allah. Sebelum buka puasa ada apa lagi? Oh ada tuh. Ada Ramadan, I'm in love. Masya Allah bersama Habib Usman dan juga Kartika Putri. Jamaah jangan kemana-mana ya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.